Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah Kurangi iri hati, perbanyak ucapan syukur. Bagian firman Tuhan yang melandasi renungan kita bersama terambil dari Amsal 23 ayat 17 hingga ayat yang ke-18, terjemahan baru yang berbunyi demikian. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Di sebuah kota, ada seorang pengusaha kecil yang hidup dengan sederhana. Pengusaha ini memiliki toko yang kecil dibandingkan toko-toko yang ada di sekitarnya. Namun ukuran tokonya tidak membuat semangatnya memudar. Dia berusaha dengan giat setiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Suatu hari, salah seorang temannya datang ke tokonya. Temannya ini adalah seorang pengusaha sukses yang memiliki banyak harta dan kekuasaan. Ketika dia melihat toko kecil dan sederhana itu, ia berkata kepada temannya, "Mengapa kamu tidak meninggalkan toko ini dan bekerja di perusahaan saya saja? Kamu bisa memiliki kehidupan yang lebih baik dan lebih sukses." Namun pengusaha kecil ini tersenyum dan berkata, "Saya senang dengan kehidupan saya sekarang. Saya dapat menikmati hasil kerja keras saya sendiri dan memiliki waktu untuk bersama dengan keluarga saya. Saya tidak perlu memiliki banyak harta untuk bahagia." Pengusaha kaya raya ini bingung dengan perkataan dari temannya. Namun di balik kebingungannya itu, dia mulai merenungkan tentang perspektif dari hidupnya sendiri. Dia menyadari bahwa kekayaan dan kekuasaan tidak selalu membawa kebahagiaan. Banyak orang di dunia ini memiliki perspektif yang keliru di dalam memandang kehidupan ini. Seperti halnya pengusaha kaya raya dalam cerita tadi, yang memandang bahwa kekayaan dan kekuasaan adalah jalan menuju kebahagiaan. Tetapi sejak ia berjumpa dengan temannya yang hanyalah seorang pengusaha toko kecil, namun menjalani hidupnya dengan ucapan syukur atas apa yang telah dimilikinya, hal itu mengubah cara pandangnya terhadap kehidupan. Mari kita tinggalkan kisah tentang dua orang pengusaha tadi dan beralih dalam kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira potret kehidupan dari pengusaha manakah yang kita jumpai di dalam kehidupan kita? Di tengah dunia yang menekankan produktivitas dan keuntungan materi, maka kita akan lebih banyak menjumpai potret pengusaha yang mengukur kebahagiaan dari kekayaan dan kekuasaan yang dimilikinya. Kedua hal tersebut yang menjadi tujuan hidup mereka. Mereka rela bekerja dari pagi sampai ketemu pagi hanya untuk mengumpulkan harta dan mendapatkan kepercayaan dari atasannya, sehingga yang muncul di dalam lingkungan pekerjaan mereka adalah iri hati, persaingan, dan rasa tidak puas. Amsal hari ini mengingatkan kita kembali untuk tidak iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Amsal hari ini kembali mengarahkan pandangan mata kita kepada Tuhan yang merupakan sumber dari segala berkat yang ada di dunia ini. Sebab inilah cara pandang yang diinginkan Allah dari umatnya, yaitu kita senantiasa bersyukur karena Tuhan telah memberikan semua hal yang baik di dalam hidup kita. Mungkin Tuhan tidak membuka jalan bagi semua hal yang kita gumulkan, dan Tuhan juga tidak memberikan semua hal yang kita minta di dalam doa. Tetapi apa yang ada saat ini adalah yang terbaik, dan itu seturut dengan rencana Tuhan. Dan ini cukup untuk menjadi alasan bagi kita untuk senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah. Kita harus menjaga agar pandangan mata kita tidak tertuju kepada orang-orang berdosa dengan segala hal yang mereka peroleh dengan cara yang curang. Sebab pastilah itu menjadi kekejian di mata Tuhan, dan kita pun diajak untuk selalu menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah yang memegang masa depan kita, dan dengan kesetiaannya, Dia akan memegang dan menuntun kita untuk berjalan di dalam rancangannya yang sempurna. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Kapan terakhir kali kita mengucap syukur dan menaruh harapan kita kepada Tuhan?
dan apa yang mendorong kita untuk melakukannya. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan. Amin.